hari ini. Silakan, Diki. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan baca ayat kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yahfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shadaqallahul Azim. Anda seperti biasa kita awali dalam kita di pagi hari ini dengan membaca Al-Quran. Kita lanjutkan bacaannya surah Al-Baqarah ayat 31. Pak dari Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita melakukan lagu nasional, semoga menambah semangat jiwa kita, ya. Apalagi kita sebagai pelajar harus menambah semangat kita dalam belajar. Setuju kan? Setuju. Baik, Ibu akan melihat kehadirannya. Sepertinya semuanya hadir. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk selalu bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kesempatan untuk selanjutnya. Baik Ananda, sebelum kita belajar, pastikan semuanya dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan rapi. Kalau ada Ananda melihat sampah atau benda-benda yang tidak berhubungan dengan belajar kita, silakan disingkirkan. Coba dilihat kanan kirinya ada tidak sampah? Tidak, ya. Ini dalam keadaan. Nah, ini ada minum, botol minum, coba Nela dipindahkan ke belakang. Alhamdulillah semuanya hadir, ya. Itu nilai plus untuk kelas 11 F10. Tepuk tangan untuk Ananda semua. Baik Ananda semua, kita kembali lagi dengan materi yang minggu depan kita sudah masuk, yaitu tentang menguatkan iman dengan mempelajari cabang-cabang iman. Kemarin kita sudah mempelajari pertama menjaga kehormatan, kedua apa kemarin? Bagus, sifat ikhlas, dan yang ketiga hari ini itu sifat malu. Apa tulisannya di depan? Pentingkah sifat malu? Penting. Setuju Anda penting sifat malu? Penting. Baik Anda, kenapa penting sifat malu? Bagus, untuk menjaga diri. Coba Lenin. Iya, sifat malu memberikan kita supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Silakan Sudi. Mendorong kita kepada kebaikan. Iya. SPD ya. Betul jawabannya. Mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi sifat malu itu penting bagi diri kita. Kalau kita tidak memiliki sifat malu, kita akan menjadi manusia yang tidak ada aturan, ya kan? Sesuka kita, bahkan bisa menjatuhkan harkat dan martabat kita sebagai seorang manusia. Jadi penting kita memiliki sifat malu. Pelajaran ini ada hal-hal yang akan kita capai, yaitu termasuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada berapa itu? 4. Terima kasih Aca. Ada 4 tujuan yang kita capai. Pertama, kita harus mengetahui apa pengertian malu itu dalam Islam. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau kita maju ke depan kelas itu, kalau kita maju ke depan kelas itu, apakah itu yang dimaksud dalam pandangan Islam? Tidak, ya. Jadi kalau ke depan kelas itu kita harus berani tampil. Jadi itu malu yang negatif, enggak? Harus kita hilangkan. Malu yang positif yaitu malu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu ada 2 pembagiannya. Jadi kita harus bisa membedakan nantinya pengertian malu itu apa yang dimaksud dengan malu. Nah, sampai kita menafsirkan atau memahami malu itu untuk hal-hal yang positif seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam Islam malu itu bagaimana kita menjadi manusia untuk dapat menghindari hal-hal yang negatif tadi, perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, ya, yang dapat menimbulkan maksiat, itu yang dimaksud dalam pandangan Islam. Yang kedua, ya, apa dalilnya atau sumber hukum yang menyatakan bahwa malu itu adalah cabang dari iman. Yang ketiga, menganalisis cabang iman malu. Jadi malu itu nanti ada sebagai 2 kita akan pelajari. Yang terakhir kita nanti akan diskusi kelompok dengan nanti hasil diskusi itu akan dipresentasikan ke depan. Dalam pembelajaran kita hari ini kita menggunakan modul pembelajaran PBL. Anda tahu apa itu PBL? Tidak. PBL itu artinya problem based
mencarikan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Awalnya juga kelihatan bukan masalah kelihatan atau enggak tapi kalau berjati diri seorang laki-laki terutama perempuan harus menyelesaikan dengan dirinya. Banyak rasa malu yang akan menjaga diri dari hal yang tidak baik. Dan tadi kan berarti yang kecil itu punya rasa percaya diri itu bagus dong harusnya. Anda semua kita sudah melihat tayangan video ya, video pembelajaran mengenai sifat malu. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari tayangan video tadi? Pemahaman itu dapat mendekatkan kita dengan kebaikan. Ya, bagus ya. Sifat malu menjaga diri kita dan juga mendekatkan diri kepada kebaikan. Siapa lagi Anda yang bisa mengambil pelajaran dari video yang kita tonton tadi? Coba Sylvia. Itu dapat menjauhkan kita dari dosa dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Ya, bagus ya. Sifat malu dapat menjauhkan diri kita untuk melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Baik Anda, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Pengertian malu. Malu itu tambahan syarat berarti al-haya. Apa itu malu? Malu merupakan cabang dari iman yang mana mendorong seseorang untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari keburukan. Nah, itu definisi dari malu. Jadi malu itu merupakan salah satu dari cabang keimanan yang mendorong untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari keburukan. Apa dalilnya? Dari hadis riwayat Al-Bukhari ya, dikatakan di sana al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau ada temannya yang bermalu, ya bagus seperti itu. Jadi dia tahu bagaimana dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jangan kita mengucilkan orang yang bermalu. Ya, jangan kita mengejek-ngejeknya. Tapi contohlah bermalu yang tadi itu ya. Bermalu yang dapat menghindari kita dari perbuatan yang tidak baik. Jenis malu. Jenis malu itu ada dua. Yang pertama naluri. Artinya malu itu sudah ada bibitnya dalam diri kita. Ya, sifat malu itu sudah Allah berikan dalam diri kita. Jadi malu itu sudah ada bagi dalam diri kita. Yang kedua malu yang diperoleh. Ya, jadi malu yang kita dapatkan setelah mengalami masa pertumbuhan. Kita belajar bagaimana kita melihat orang tua kita, ya melihat teman kita. Jadi malu itu atau dari belajar di sekolah. Jadi malu itu ada dua bagiannya. Yang kedua ini harus kita pupuk ya. Malu yang sudah diberikan Allah melalui itu kita pupuk melalui malu yang diperoleh tadi. Kita dapatkan di mana saja, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, di media sosial. Gimana ada kita media sosial harus kita pelajari. Apalagi Anda semua sudah berada di era digital, ya apa-apa sedikit IT. Jadi harus tahu kita bagaimana ada dalam ber-IT juga digital. Tadi sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan diskusi kelompok. Pembagian kelompoknya akan dibagi berdasarkan gaya belajar Anda dan nanti akan Anda lihat setelah mengisi link yang akan Ibu berikan. Silakan Anda isi, nanti akan kita lihat bagaimana gaya belajar Anda. Apakah visual, apakah audio visual dan kinestetik. Ya, silakan mulai ya. Coba dilihat, diisi. Setelah kita Anda semua mengisi, maka
Silakan didapat. Coba yang gaya belajarnya visual, di tangan. Visual itu melihat. Coba jadi tangan. Ya, 1, 2, 3. Yang audio mendengar gaya belajarnya. Yang kinestetik. Iya, kinestetik ya. Kinestetik itu dia lebih senang belajar sambil bergerak. Kadang dia menulis akhirnya gerak-gerak. Ada seperti itu. Nah, ya. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok berdasarkan hasil gaya belajar tadi. Kelompok 1 yang akan membahas sifat malu di lingkungan sekolah. Kelompok 2 akan membahas sifat malu di lingkungan luar. Kelompok 3 akan membahas sifat malu di lingkungan masyarakat. Keempat akan membahas menguatkan iman dengan sifat malu di media sosial. Untuk tugas kelompok ini dia ada 5 poin. Pertama, berdiskusikan tentang contoh perilaku yang menjadi hilangnya rasa malu. Kedua, diskusikan apa penyebabnya hilang rasa malu tersebut. Yang ketiga, Anda diskusikan konseptual apa itu pengertian, malu, dalil, dan sebagainya. Yang keempat, Anda cari diskusikan, ya, Anda buka di referensi kita buku paket boleh. Kenapa penting memiliki sifat malu itu dalam pandangan Islam? Yang terakhir, apa solusi yang Anda berikan terhadap masalah yang Anda identifikasi tadi berkelompok? Nah, itu kegiatan kelompok yang nanti Anda lakukan. Ada pertanyaan? Paham Anda semua? Oke. Sekarang kita akan bagi per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Silakan berdiri. Diskusi yang Anda buat dalam bentuk kanva, ya. Silakan Anda diskusikan. Nanti hasil diskusi buat dalam bentuk kanva berupa mind map, ya. Paham ya? Silakan bekerja bersama. Ya bagus ya. Nanti buat mind mapnya sesuai dengan masalah yang Anda temui. Ini cepat perilaku ini. Ya. Ini penyebabnya rasa malu Ya. keluarga. Coba buka aplikasi Canva-nya. Udah dibuka? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang malu di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu contoh perilaku yang menjadikan hilangnya rasa malu di lingkungan keluarga. Yang pertama, menggunakan kata-kata tidak sopan kepada orang tua. Yang kedua, melanggar aturan keluarga yang sudah disepakati. Penyebab hilangnya rasa malu di lingkungan keluarga adalah yaitu A. Kurangnya batasan dalam keluarga. B. Pola asuh yang terlalu santai oleh orang tua kepada anaknya. C. Hubungan keluarga yang tidak tegas atau berlebihan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga, konseptual sifat malu. Pengertian malu adalah sikap menahan diri dari berbuat suatu keburukan. Dalil yang terkandung adalah Al-Ahzab ayat
53 yang menjelaskan bahwa sifat malu memiliki batasan. Jadi sifat malu naluri, yaitu sifat malu yang Allah Subhanahu pada diri hambanya. Malu yang dicari atau berarti. Manfaat malu. Pertama, menjaga kehormatan dan martabat diri. Kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Ketiga, melindungi diri dari berbagai penyakit. Kurang jelas ya. Yang ketiga, Ulangi lagi manfaat. manfaat sifat malu. Yang pertama, menjaga kehormatan dan martabat diri. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, membentengi diri dari perilaku negatif. Yang keempat, memperkuat iman. Yang kelima, menciptakan rasa hormat dalam lingkungan. Nomor 4, pentingnya memiliki sifat malu dalam pandangan Islam. Sifat malu adalah bagian dari iman, menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga akhlak mulia, menghindari dari perbuatan dosa. Sifat yang dicintai oleh SBT. Solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari hilangnya rasa malu selama di lingkungan keluarga. 1. Menanamkan nilai agama sejak dini. 2. Memberikan contoh perilaku yang baik. 3. Membangun rasa hormat dalam keluarga. 5. Menetapkan batasan yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah selesai tampil semua kelompok dan Ibu sangat mengapresiasi Anda semua. Anda semua aktif dan juga sangat bersemangat sekali ketika memberikan solusi terhadap masalah terkhusus terkait masalah sifat malu. Jadi ada malu itu sangat penting bagi kita. Adapun manfaat yang bisa kita peroleh, malu menjaga kita terkhusus yaitu kehormatan diri dan mendekatkan seseorang pada perbuatan yang baik. Sifat ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi seorang untuk tetap pada jalan yang benar dan menghindari perbuatan tercela dan menjaga diri dari godaan dunia. Kesimpulan kita belajar hari ini, malu adalah sifat dari cabang iman yang harus kita miliki. Kenapa? Karena malu itu berfungsi untuk sebagai perisai. Perisai itu apa? Pelindung bagi kita untuk menjaga diri dari dosa dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan kita belajar hari ini. Mudah-mudahan setelah kita pelajari setidaknya menambah sifat malu yang ada dalam diri kita mengetahui dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mau bertanya, bagaimana Pak Ananda belajar hari ini? Senang? Seru? Kan tak terpaksa kan? Oke, bagaimana Ibu mengajar hari ini? Baik banget? Ada ruangnya? Sangat jelas ya, mudah dipahami. Mudah-mudahan seperti itu hendaknya. Kalau ada kekurangan, tak apa-apa sebut saja Ibu supaya perbaikan untuk ke depannya. Baik Ananda, itulah pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan menguatkan iman melalui cabang iman, yaitu sifat zuhud. Anda pernah dengan zuhud? Ya. Minggu depan kita akan pelajari. Gua akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam